Sebagai tanda syukur, ucapan terima kasih diaturkan kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktu untuk menonton video dari hasil analisis kami. Oleh karena video-video kami terdahulu terlihat tidak beraturan, untuk itu kami coba menyusunnya kembali sebagai satu bentuk analisis yang valid. Video kali ini merupakan episode pertama yang dibuat untuk ditonton secara umum. Sebelum masuk pada bahasan materi, permohonan maaf kami ucapkan tidak untuk mengabaikan kritik dan saran dari kawan-kawan. Hanya saja diharapkan kritik dan saran yang diberikan juga berbasis data. Hal tersebut bertujuan sekiranya kritik dan saran berbasis data membuat analisis kami lebih terarah, dan juga memberikan informasi yang mudah dipahami oleh kawan-kawan. GM96 Gunandar. Oke, sebagai bahasan awal, kami memulainya dengan menghitung potensi suara calon independen di pemilihan kepala daerah Kabupaten Buton Tengah. Tak perlu terburu-buru menyimpulkan sesuatu hanya dari judul saja, bahasan awal kami disesuaikan dengan kecocokan isu yang ada. Sejujurnya tidak ada standar angka baku yang dapat dijadikan rujukan utama dalam menghitung kekuatan basis calon independen. Dikarenakan Kabupaten Buton Tengah baru pertama kali menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017. Tetapi bukan berarti tiada data yang dapat dijadikan pembanding untuk melakukan analisis potensi suara calon independen. Untuk itu kami coba merujuk pada hasil Pilkada Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015. Pada Pilkada Kota Bontang tersebut ada dua calon kepala daerah yang berkompetisi. Pasangan calon independen Neni Morniani dan Basri Rase menjadi penantang dari pasangan calon petahana Adi Dharma dan Isro Margani yang diusung 5 partai diantaranya PDI, PKS, P3, Nasdem, dan Demokrat. Hasil pada Pilkada Kota Bontang dimenangkan oleh pasangan calon independen dengan perolehan suara 44.301 atau 55,85% dari total pengguna hak pilih sebesar 80.733. Di mana pengguna hak pilih tersebut sama dengan 65,08% dari total data pemilih tetap. Sementara untuk calon petahana memperoleh suara 35.018 atau 44,15% dari total pengguna hak pilih. Sebelum kita masuk dalam perhitungan potensi suara calon independen pada Pilkada Kabupaten Buton Tengah, selain data hasil Pilkada Kota Bontang, ada beberapa data hasil pemilihan kepala daerah lainnya yang perlu kita ketahui. Di antaranya hasil Pilkada Kabupaten Buton tahun 2017, hasil Pilkada Kabupaten Buton Utara tahun 2015, hasil Pilkada Kabupaten Buton Selatan tahun 2017. Dari hasil Pilkada beberapa daerah tersebut, kita juga akan mengetahui hasil Pilkada Kabupaten Buton Tengah. Di antaranya tentang total data pemilih tetap, total pengguna hak pilih, suara batal, angka golput, dan juga hasil Pilcaleg tahun 2014 dan Pilcaleg tahun 2019 Kabupaten Buton Tengah. Nantinya data-data tersebut digunakan untuk mengukur potensi suara calon independen dengan melihat zona basis yang menunjang dalam mendongkrak suara. Untuk hasil Pilkada Kabupaten Buton tahun 2017. Data pemilih tetap mencapai 71.358, pengguna hak pilih mencapai 51.004 atau sama dengan 71,48% dari total data pemilih tetap. Suara batal mencapai 655 atau sama dengan 0,92% dari total data pemilih tetap. Angka golput atau suara golput mencapai 20.354 atau sama dengan 28,52% dari total data pemilih tetap. Untuk hasil Pilkada Kabupaten Buton Utara tahun 2015, data pemilih tetap mencapai 46.861, pengguna hak pilih mencapai 38.055, sama dengan 81,21% dari total data pemilih tetap. Suara batal mencapai 258 atau sama dengan 0,55% dari total data pemilih tetap. Angka golput atau suara golput mencapai 8.806 atau sama dengan 18,79% dari total data pemilih tetap.
Kemudian hasil Pilkada Kabupaten Buton Selatan tahun 2017, data pemilih tetap mencapai 71.358, pengguna hak pilih mencapai 35.769 atau sama dengan 65,94% dari total data pemilih tetap. Suara batal mencapai 286 atau sama dengan 0,52% dari total data pemilih tetap. Angka golput atau suara golput mencapai 18.098 atau sama dengan 34,58% dari total data pemilih tetap. Terakhir, mengenai hasil Pilkada Kabupaten Buton Tengah, data pemilih tetap mencapai 77 ribuan. Dari 77 ribuan tersebut, data pemilih pemula mencapai 3,8% dari total data pemilih tetap yang terdaftar. Dan data pemilih tambahan pada hari pemilihan 0,25% dari total data pemilih tetap yang terdaftar. Pengguna hak pilih mencapai 62,68% dari total data pemilih tetap. Suara batal mencapai 0,68% dari total data pemilih tetap. Angka golput atau suara golput mencapai 37,32% dari total data pemilih tetap. Dari data-data yang sudah disebutkan, apakah yang menjadi poin penting dalam menunjang penjaringan suara bagi calon independen? Pertama, mengenai suara batal. Sebagai calon independen perlu memperhatikan hal ini. Sebab rata-rata daerah yang sudah disebutkan memiliki suara batal pada saat pemilihan. Bahkan sekelas kota Bau-Bau yang dianggap lebih maju dari daerah-daerah di sekitarnya juga memiliki suara batal mencapai 0,52%. Setidak-tidaknya diperlukan edukasi calon pemilih pada wilayah basis real. Hal ini diperlukan agar tidak salah dalam melakukan pencoblosan. Bisa dibayangkan apabila dari total basis real sebesar 10.000 ada 0,68% yang masih belum mengerti tata cara pencoblosan, maka akan ada 68 suara batal. Artinya setidaknya belajarlah dari hasil pemilihan daerah Kabupaten Bombana, di mana pada Pilgub tahun 2018 dan hasil Pilcaleg tahun 2019 sama sekali tidak memiliki suara batal. Yang kedua, rata-rata suara golput di tiap daerah cukup tinggi. Paling tidak di atas 15% dan wilayah Kabupaten Buton Tengah menempati suara golput terbesar dengan angka 37,32%. Hal ini akan memberikan pengaruh besar dalam mendongkrak suara untuk mencapai target. Bisa dibayangkan ketika angka golput atau suara golput dapat turun hingga 10%, maka akan ada penambahan suara sebesar 2.500-an suara. Ketiga, kita coba melihat kekuatan koalisi partai dari hasil Pilkada Kota Bontang dan Pilkada Kabupaten Buton. Untuk Pilkada Kota Bontang, calon independen mengalahkan petahana dengan perolehan suara 55,85% dari total pengguna hak pilih. Perbedaan suara di Pilkada Kota Bontang mencapai 11% atau sama dengan 9 ribuan suara. Dan pada Pilkada Kabupaten Buton, petahana mengalahkan peti kosong. Tetapi perbedaan suara cukup lumayan, yaitu 10,16% atau sama dengan 5 ribuan suara. Dengan kata lain, peti kosong memperoleh suara 44,92%. Menurut kami harusnya perbedaan suara minimal 13%-an dengan kekuatan koalisi 7 partai besar pada saat itu. Pada Pilkada Bontang, calon petahana diusung oleh 5 partai yang diantaranya PDI, PKS, P3, Nasdem, dan Demokrat. Pada Pilkada Buton, petahana diusung oleh 7 partai yang diantaranya PKB, PKS, Nasdem, Demokrat, PAN, Golkar, dan PBB. Setidaknya dengan model koalisi partai yang ada di 2 wilayah tersebut memberikan gambaran bahwa apabila ada calon independen pada satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, maka calon independen tersebut tidaklah dapat dianggap sekedar pemecah suara. Terlebih lagi apabila kita melihat hasil pilkada di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana calon petahana yang didukung oleh 12 partai koalisi yang diantaranya PDI, Demokrat, Golkar, PKB, PAN, Hanura, Gerindra, PKPB, PBB, P3, dan Partai Kedaulatan, telah mengalami kekalahan dari calon penantang, yaitu calon independen, dengan perbedaan suara 13,3%.
Kembali pada judul yang menjadi fokus bahasan. Untuk itu ada pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu bagaimana potensi suara calon independen di Pilkada Kabupaten Buton Tengah yang akan diselenggarakan paling cepat di tahun 2022. Selain melihat kembali hasil Pilkada Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2017, kami juga merujuk pada data hasil Pilcaleg tahun 2014, hasil Pilgub tahun 2018, dan hasil Pilcaleg tahun 2019. Data-data tersebut diperlukan untuk mengetahui data pemilih tetap Kabupaten Buton Tengah di tahun 2022, pengguna hak pilih di tahun 2022, angka golput atau suara golput di tahun 2022, dan bagaimana perubahan kekuatan basis dari partai politik. Sebelumnya ingin kami sampaikan, untuk rincian hasil analisis mengenai data-data tersebut tidak dapat kami jelaskan pada video kali ini, karena telah dijelaskan pada video-video kami sebelumnya. Mengenai data pemilih tetap di tahun 2022, akan tumbuh mencapai 11% sampai 13,2% dari total pemilih tetap tahun 2019. Untuk pengguna hak pilih di tahun 2022, akan tumbuh hingga 9%, atau 11,5%, atau 19,8%, atau bisa saja 26,2%. Mengenai suara golput di tahun 2022, bisa saja akan sama dengan suara golput di Pilcaleg tahun 2019, yaitu 37%, atau sama dengan suara golput di Pilkada tahun 2017, yaitu 37,32%, atau bisa saja mengalami kenaikan hingga 38,5%, atau juga dapat mengalami penurunan hingga 30,7%, atau dapat saja mencapai penurunan hingga angka 27%. Untuk hasil Pilcaleg wilayah Gulamasta yang masuk Dapil 3 dan Dapil 4 pada Pilcaleg Kabupaten Buton tahun 2014, dari 16 partai, ada partai yang mengalami penurunan perolehan suara, dan ada yang mengalami kenaikan suara di Pilcaleg tahun 2019 sebagaimana yang terlihat. Pada dasarnya, hasil atau kesimpulan analisis kami sebagaimana angka-angka yang sudah kami sebutkan, tidaklah serta-merta ada begitu saja, atau dengan kata lain kami menggunakan beberapa metode analogi dengan ditunjang oleh data-data yang cukup lengkap untuk menghasilkan angka-angka tersebut. Selain itu, sebelum masuk kesimpulan mengenai posisi suara calon independen di Pilkada Kabupaten Buton Tengah, setidaknya hanya untuk mengingatkan sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa untuk menghitung posisi suara calon independen, data-data yang ada bukanlah sebagai pembanding utama. Hal ini dipengaruhi karena kami masih mengambil data pembanding dari wilayah lain. Sebab untuk di Kabupaten Buton Tengah sendiri baru di tahun 2017 dilakukannya pilkada pertama. Namun demikian, sebagai data pembanding, maka yang perlu diketahui bahwa pada Pilkada Kabupaten Bontang dan Pilkada Seruyan, calon petahana mengalami kekalahan meskipun rata-rata partai yang mengusung calon petahana adalah bukan koalisi partai kecil saja. Ketiga, pada Pilkada Buton meskipun calon petahana yang memenangkan kompetisi, namun perbedaan suara terbilang di bawah standar yaitu 10,16%, yang apabila dihitung dari total pengguna hak pilih maka perbedaan suara turun menjadi 9,8%. Jika ada pertanyaan mengapa dianggap di bawah standar perbedaan suara 10,16% atau 9,8% tersebut, maka jawaban sederhananya adalah bahwa 7 koalisi partai yang mengusung calon bukanlah partai dengan basis kecil pada saat itu. Suara kemenangan standar yang kami maksud adalah minimal 13%-an. Pada dasarnya, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Karissa Shirley Fitriana mengenai strategi kemenangan calon independen melawan 12 partai politik di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Timur. Strateginya adalah dari masyarakat itu sendiri, atau dengan kata lain adalah bagaimana mengorganisir masyarakat pada satu ideologi. Jika dikatakan sama dengan apa yang dimaksud oleh masyarakat Seruyan yaitu tentang perubahan, maka perlu dijabarkan kembali bentuk-bentuk perubahannya seperti apa saja, dan dari rincian bentuk perubahan yang diinginkan kemudian dijadikan satu visi. Dari kesimpulan tersebut, setidaknya akan muncul lagi pertanyaan,
yaitu bagaimana ketika kesimpulan tersebut dijabarkan dalam angka untuk menghitung potensi suara calon independen di Pilkada Buton Tengah. Di tahun 2022, data pemilih tetap akan mencapai 80 ribuan. Mengenai angka golput atau suara golput bisa saja sama dengan angka golput Pilcaleg tahun 2019, yaitu 37%. Dengan demikian, angka golput akan mencapai 32 ribuan. Dan ini bisa menjadi salah satu titik fokus untuk meningkatkan potensi suara calon independen. Pada angka ini kami melihat potensi angka golput akan turun hingga 10%. Selain itu, dari data pemilih tetap di tahun 2022, pemilih tambahan akan mencapai 11% sampai 13,2%. Pemilih ini di bawah usia 20 tahun. Yang artinya pemilih yang di bawah usia 20 tahun berada pada kategori pemilih yang emosional, sehingga mudah bergerak atas nama pemuda. Terlebih lagi apabila gerakan itu memberi mereka panggung dan cukup rasional bagi mereka. Mengenai kekuatan koalisi partai, dari data-data baik hasil pilkada maupun hasil pilcaleg, kekuatan gerak mesin partai rata-rata menurun pada kompetisi pilkada. Ini pun perlu menjadi pertimbangan bagi para kader partai politik. Demikianlah yang dapat kami jelaskan. Mungkin akan ada pertanyaan, mengapa tidak menghitung angka data pengguna hak pilih sebagai zona garapan? Jawaban kami adalah kami tidak ingin takabur. Sebab untuk menghitung data dari pertanyaan tersebut diperlukan data fakta lapangan yang melalui minimal 3 tahapan evaluasi. Hal yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan bagi calon yang akan maju sebagai pasangan calon independen adalah mengenai kekuatan gambaran zona basis awal di tiap wilayah. Hal ini mempengaruhi potensi mendongkrak suara. Selain itu, perlu diperhitungkan juga tentang kemungkinan akan ada 3 calon yang akan ikut berkompetisi. Perlu diketahui ada berapa dan partai apa saja yang mengusung para calon. Kemudian sebagai calon 01 dan 02 dari wilayah mana saja. Setidaknya ini menjadi bagian dari kata kunci apabila calon independen ingin memenangkan kompetisi dan tidak sekedar menjadi pemecah suara saja. Untuk mengetahui potensi kemenangan jika ada 2 atau 3 calon. Koalisi partai yang ideal. Target suara seri dan target suara menang pasangan calon 01 dan 02 yang ideal dari wilayah mana saja. Tidak akan kami jelaskan pada video kali ini karena telah kami jelaskan pada video-video sebelumnya. Atau nantinya akan kami coba membahas ulang pada video-video berikutnya. Akhir kata sekian dan terima kasih. Salam Jemunanda. Jangan lupa dewasakan output nalar.